to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembuatan desain pembelajaran sebagai dasar pembuatan dan penyusunan pendekatan pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Okay, in this video we would like to talk about 4 things. The first one is about learning design definition. The second one is about the main component of learning design. And the third one is learning theories in learning design. Last but not least is about learning design model. So let's talk about the first thing, that is the definition of learning design. So the first topic we're gonna talk about is the definition of learning design. So what is learning design? Learning design is a process according to Shaiful Sagala 2005, pages 136. Learning design is the systematic development of teachers who use specifically the theory of learning to ensure the quality of learning. Jadi pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. So dengan demikian, we can conclude that learning design adalah sebuah praktek penyusunan media, teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar terjadi proses transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan murid. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. So that is about the definition of learning design. So the second topic we gonna talk about is the main component of learning design. The main component of learning design is divided into 6. The first one is the learners, atau pembelajar, atau pihak yang menjadi fokus. Yang perlu diketahui dari pembelajar meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. The second one is learning objectives, atau tujuan pembelajaran yang dibagi menjadi 2, ada umum dan khusus. Tujuan pembelajaran yang dimaksud adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. The third one is learning analysis. Learning analysis atau analisis pembelajaran merupakan proses menganalisa topik atau materi yang akan dipelajari. The fourth one is learning strategy atau strategi pembelajaran, yang dimana strategi pembelajaran ini dapat dilakukan secara makro, yang berarti dalam kurun waktu 1 tahun, atau secara mikro, yang berarti dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar, atau 1 pertemuan. The fifth one is the material atau bahan ajar, adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Last but not least, the last one is learning assessment atau penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. So the next topic we gonna talk about is learning theories in learning design. Jadi di dalam desain pembelajaran itu terdapat beberapa teori belajar yang melandasi penggunaan teknologi atau komputer dalam pembelajaran, di mana yang teori itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitivisme, dan yang terakhir adalah konstruktivisme. Let's talk about teori behaviorisme first. Jadi teori ini memandang pikiran sebagai kotak hitam dalam respon rangsangan yang dapat diobservasi secara kuantitatif, sepenuhnya mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam otak. Jadi biasanya orang yang menggunakan teori ini memandang tingkah laku yang dapat diobservasi. The second theory is teori kognitivisme. Jadi di dalam teori ini
dia membagi tipe-tipe pembelajar. Yang pertama ada pembelajar tipe pengalaman konkret, lebih menyukai contoh kasus di mana mereka bisa terlibat dan mereka berhubungan dengan teman-temannya, bukan dengan orang-orang dalam otoritas itu. Yang kedua ada pembelajar tipe observasi reflektif, yang suka mengobservasi dengan teliti sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga ada pembelajar tipe konseptualisasi abstrak, yang dimana pembelajar tipe ini cenderung lebih suka bekerja dengan sesuatu dan simbol-simbol daripada dengan manusia. Mereka suka bekerja dengan teori dan melakukan analisis sistematis. Yang terakhir ada pembelajar tipe eksperimentasi aktif, yang dimana tipe pembelajar ini biasanya lebih suka belajar dengan melakukan proyek-proyek dan melalui kelompok diskusi. Mereka biasanya menyukai metode belajar aktif dan berinteraksi dengan teman untuk memperoleh umpan balik dan informasi. Last but not least, the last theory in learning design is teori konstruktivisme. Penekanan pokok pada konstruktivis adalah situasi belajar, yang dimana teori ini memandang belajar sebagai kontekstual. Aktivitas belajar yang memungkinkan pembelajar mengkontekstualisasi informasi harus digunakan dalam mendesain sebuah media pembelajaran. Jika informasi harus ditetapkan dalam banyak konteks, maka strategi belajar yang mengangkat belajar multikontekstual harus digunakan untuk meyakinkan bahwa pembelajar pasti dapat menerapkan informasi tersebut secara luas. Okay, the last topic we gonna talk about is learning design models. Jadi di dalam desain pembelajaran itu dikenal beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, model desain pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam 4 model. Yang pertama ada class oriented model atau model berorientasi kelas. Jadi model ini biasanya ditujukan untuk mendesain pembelajaran level mikro yang hanya dilakukan setiap 2 jam pelajaran atau lebih. The second one is product oriented model atau model berorientasi produk, yang dimana model ini adalah model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk. The third one is system oriented model atau model berorientasi sistem, yaitu model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas. Last but not least adalah procedural model and circular model atau model prosedural dan model melingkar. Contoh dari model prosedural adalah model Dick and Carey, sementara contoh model melingkar adalah model Camp. Jadi dengan adanya variasi model yang ada ini sebenarnya juga dapat menguntungkan kita. Beberapa keuntungan itu antara lain adalah kita dapat memilih dan menerapkan salah satu model desain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik yang kita hadapi di lapangan. Selain itu juga kita dapat mengembangkan dan membuat model pembelajaran turunan dari model-model yang sudah ada tadi. Ataupun kita juga dapat meneliti dan mengembangkan desain yang telah ada untuk dicoba dan diperbaiki. Oke, jadi itu adalah penjelasan tentang konsep dasar pembuatan desain pembelajaran sebagai dasar pembuatan dan penyusunan pendekatan pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini. See you in the next video. Gotta find my way to